Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Oke, baik. Ketua kelas silahkan menyiapkan kelasnya. Siap, berat. Berdoa sebelum belajar sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Baik, alhamdulillah. Baik, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, Ibu akan absen ya. Abelia Syaputri, Angelina Boysala, oke, baik. Berarti hari ini yang tidak hadir 2 orang ya. Ya, keterangannya sakit. Oke. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan anak-anak Ibu berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan dipimpin oleh Suci. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2, 3, ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi bantu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke. Silakan anak-anak Ibu duduk kembali. Baik, anak-anak Ibu silakan dikeluarkan buku dan alat-alat pembelajarannya. Sudah? Sudah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Ya, sebelumnya Ibu mau nanya, anak-anak Ibu di rumah pernah nggak masak mie instan? Nah, cara masak mie instan gimana sih? Direbus. Iya, mie instan gimana caranya? Direbus, terus apa lagi? Dikasih bumbu, terus diaduk-aduk, terus? Iya. Nah, yang anak-anak Ibu sebutkan tadi itu apa? Nah, iya, urutan langkah-langkah dalam membuat mie instan ya. Urutan langkah-langkah itu penting nggak sih? Penting. Kenapa penting? Iya, kalau salah langkah nanti mie-nya nggak enak. Kalau salah langkah mie-nya nggak sesuai, nggak masak ya. Nah, contoh lain, misal tadi pagi anak-anak Ibu pada gosok gigi nggak? Gosok gigi. Nah, kalau misalnya adiknya yang kecil nanya sama kalian, Kak, gimana cara menggosok gigi yang baik dan benar? Gimana jawaban kalian? Iya, apa aja tuh langkah-langkahnya? Iya, kasih odol. Iya, terus? Iya. Bisa nggak kira-kira kita gosokkan sikat di gigi baru kita kasih odol? Nggak bisa, berarti semua itu harus sesuai dengan langkah-langkah ya. Langkah-langkah inilah, langkah-langkah logis inilah yang disebut dengan berpikir komputasional ya. Baik, anak-anak Ibu, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu anak-anak Ibu mampu mengidentifikasi langkah-langkah pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dan anak-anak Ibu dapat menerapkan prinsip berpikir komputasional melalui permainan atau aktivitas unplug yang nanti kita lakukan ya. Selanjutnya, anak-anak Ibu dapat menyusun algoritma sederhana untuk menyelesaikan masalah ya. Baik. Nah, kita lanjut ke berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional?
Nah, iya. Berpikir komputasional adalah suatu metode atau cara berpikir yang memecahkan masalah rumit secara efisien dan logis. Nah, jadi berpikir komputasional ini tidak hanya untuk komputer, Nak. Ada di kehidupan kita sehari-hari. Ya. Baik. Dasar berpikir komputasional itu ada 4. Yang pertama dekomposisi, selanjutnya pengenalan pola, selanjutnya abstraksi, dan terakhir algoritma. Ya, kita sekarang lihat ke dekomposisi. Apa itu dekomposisi, Yarvin? Proses membagi masalah yang rumit dan besar menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Iya, jadi dekomposisi itu ketika kita mempunyai masalah, suatu masalah, kita pecah masalah tersebut menjadi beberapa langkah. Tujuannya apa? Agar contohnya misal dalam membuat nasi goreng. Apa aja sih yang bisa kita pecahkan kalau masalahnya membuat nasi goreng? Pertama dia menyiapkan bahan, nasi, bumbu, telur, dan lain-lain. Yang kedua mengiris bumbu, kedua goreng telur, yang keempat menumis bumbu, yang ketiga mencampur semua bahan dan masaknya. Nah, iya, jadi dekomposisi itu memecahkan masalah menjadi beberapa bagian dengan tujuan agar kita lebih mudah menyelesaikannya. Karena kalau kita langsung memasak semuanya dalam satu kuali untuk nasi goreng akan terlihat rumit. Selanjutnya ada pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola? Chandra? Kemampuan untuk mengidentifikasi pola, tren, atau paralel dalam data atau di antara masalah-masalah kecil yang telah dipecah. Iya, pengenalan pola itu kayak kita sudah mengenali nih ke langkah-langkah yang setiap hari kita lakukan. Contohnya itu seperti kita memasak mie. Dalam memasak mie kita menumis bumbu kan? Apa aja yang ditumis? Cabai, bawang putih. Nah, gimana cara menumis? Masukkan minyak. Iya. Cara menumis seperti itu untuk membuat mie sama dengan cara menumis dalam membuat nasi goreng, kue tiaw, dan lain-lain ya, dan masakan lainnya. Ya, itu. Contoh lain, misal kita dalam mengingat hari dalam seminggu. Misal anak-anak ibu hari Senin, kita ada upacara. Hari Selasa kita ada apa? Mengaji. Hari Rabu ada apa? Literasi. Hari Kamis kita? Senam. Jumat kita ngapain? Imtak. Sabtu kita ngapain? Senam ya. Nah, jadi anak ibu berpikir, oh hari ini hari Senin, berarti aku nanti upacara, berarti hari ini harus membawa peralatan yang lengkap. Contoh lagi, misal hari ini aku membaca Al-Quran di kelas, berarti kita ingat, oh hari ini membaca Al-Quran, berarti aku harus membawa Al-Quran. Nah, seperti itu yang dimaksud dengan pengenalan pola. Selanjutnya ada abstraksi. Apa itu abstraksi, Olive? Krusial, iya. Maksudnya apa? Abstraksi itu menyuruh kita untuk fokus pada langkah-langkah, ya. Kita tidak boleh terkecoh pada hal-hal yang remeh atau hal-hal yang lain. Contoh, misal ketika kita mengendarai sepeda, ya, yang kita fokuskan hanya mengayuh sepeda dan melihat jalan, menjaga keseimbangan agar tidak jatuh. Kita tidak harus memikirkan warna sepedanya, apalagi jari-jari sepedanya, atau apalagi yang nggak penting. Iya, rantainya terbuat dari apa? Nah, itu nggak penting, ya. Contoh lain, misal kalian tadi memasak nasi goreng. Ketika kalian memasak nasi goreng, apa yang kalian fokuskan?
Iya, langkah-langkah memasaknya. Nah, kalian nggak usah fokus ke warna pancinya, ukuran pancinya, atau warna apinya, warna kompornya, itu tidak perlu. Kita harus fokus kepada langkah-langkah. Oke? Selanjutnya ada algoritma. Nah, apa itu algoritma, Rafki? Serangkaian langkah-langkah atau aturan yang jelas dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Iya, jadi algoritma itu adalah langkah-langkah yang jelas dan berurutan yang akan berhenti jika sudah selesai masalahnya, ya. Contohnya seperti kita mengikuti resep masakan. Kita ikuti langkahnya dari awal sampai masakannya jadi. Nah, setelah masakannya jadi, maka algoritmanya selesai. Selanjutnya apa? Petunjuk perakitan mainan. Pernah nggak anak-anak ibu merakit Tamiya? Pernah. Atau mainan lain, robot-robotan. Kita mengikuti prosedur kan? Nah, kalau kita salah mengikuti prosedur, maka tidak jadi mainannya. Tapi kalau kita benar mengikuti langkah-langkah, berarti permainannya jadi. Oke. Oke, baik. Berarti kita coba ice breaking dulu ya. Kita coba ice breaking dulu. Anak-anak ibu coba berbaris ya per kelompoknya. Kelompok 1 di sini, 2 di situ, 3, 4, dan 5. Ya. Sudah? Sudah lurus? Oke, sudah lurus. Nah, coba dengarkan ibu. Instruksinya seperti ini. Misal ibu bilang anak-anak ibu lompat ke depan 2 langkah, berarti anak-anak ibu lompat ke depan 2 langkah. Kalau ibu bilang lompat ke belakang 1 langkah, maka lompat ke belakang satu langkah. Oke? Kita mulai ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, baik. Lompat ke depan 1 langkah. Lompat ke belakang 2 langkah. Op. Oke, maju lagi nak, maju lagi nak. Oke. Oke, Oke, bagus. Selanjutnya instruksi yang kedua. Kalau ibu bilang melompat ke depan, berarti anak-anak ibu melakukan kebalikannya. Melompat ke belakang. Kalau ibu bilang melompat ke belakang, berarti anak-anak ibu melakukan ke depan. Kalau ibu bilang melangkah ke kanan, melangkah ya, jangan lompat ya. Melangkah ke kanan berarti kalian melangkah ke kiri. Oke. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Lompat ke belakang 1 langkah. Lompat ke depan 2 langkah. Lompat ke depan, lompat ke belakang 2 langkah. Langkah ke kanan 1 langkah. Langkah ke kiri 1 langkah. Langkah ke kanan 2 langkah. Oke, baik, bagus ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Udah, kembali ke tempat. Oke. Oke, baik anak-anak ibu. Nah, tadi kan udah ibu kasih instruksi tuh, ya. Ibu kasih instruksi. Apa jadinya kalau kalian salah menerima instruksi ibu? Apa jadinya kalau salah? Tidak kompak, terus? Jadi hancur, terus? Jadi bertabrakan ya. Nah, itu dia yang disebut kita mengikuti algoritma ya. Jadi di dalam komputer itu ada yang namanya robot dan programmer ya. Jadi pada permainan kita tadi, ibu sebagai programmer dan kalian sebagai robot ya. Robot itu mengikuti apa kata programmer ya. Nah, kalau dalam komputer programmer itu adalah manusia. Jadi apapun yang ada di HP kita ini, teknologi-teknologi canggih yang ada di HP kita ini adalah buatan manusia. Jadi yang pintar adalah
manusia, bukan komputer yang tiba-tiba pintar. Ya, seperti itu. Paham anak Ibu? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Nah, baik, sekarang kita coba mengerjakan permainan robot dan peta harta karun. Ya. Kelompok 5 di sana. Kelompok 5, kelompok 4, 3, kelompok 2, dan kelompok 1. Nih. Coba perhatikan. Perhatikan dulu ke depan. Ya. Jadi kita akan bermain robot dan peta harta karun. Jadi nanti ada peta harta karun di sini. Ya. Anak-anak Ibu melihat ada robot yaitu bajak laut dan ada harta karunnya. Jadi anak-anak Ibu harus mencari langkah atau jalan bagaimana bajak laut bisa sampai ke harta karun ya. Nah, jadi di sini ada instruksi ambil, ada instruksi kanan, kiri, bawah dan atas. Jadi anak-anak Ibu lihat dulu. Misal Ibu mau menjalankan robot ini ke harta karun. Ibu lihat dulu. Nah, bagaimana cara jalannya? Ibu lihat, misal Ibu pengen dari sini, ke sini, ke sini. Apa dulu yang dilakukan? Instruksi apa dulu yang dilakukan? Oke, misal Ibu pengen dari sini ke sini. Berarti Ibu harus berpikir nih. Berarti harus ke bawah, terus ke kanan satu kotak, ke kanan lagi, ke kanan lagi, ke kanan lagi, ke atas, lalu ke atas. Nah, Ibu sudah buat program, tetapi belum Ibu masukkan ke komputernya, ya. Ibaratnya peta harta karun ini komputer. Selanjutnya mau Ibu masukkan, ya. Mau Ibu masukkan, Ibu sebagai programmer, Ibu perlu satu orang sebagai robot. Siapa? Chandra, coba. Coba Chandra. Kalau Ibu nanti bilang ke bawah, berarti yang ini dihapus ininya, dikupas double tipnya, tempelkan ke bawah. Oke? Oke. Silakan Chandra nanti ambil di sini. Oke, Ibu udah buat program nih, seperti ini. Chandra jalankan ya. Oke, ke bawah. Buka double tipnya, letak ke bawah. Selanjutnya, Ibu di kolom selanjutnya, Ibu pengen ke kanan. Selanjutnya ke kanan lagi. Ke kanan lagi. Membuat program ke kanan lagi. Kanan lagi, setelah itu Ibu membuat program ke atas. Setelah itu ambil. Tempelkan ke harta karunnya. Nah, Ibu berhasil nggak buat program? Berhasil. Kenapa? Karena bajak laut berhasil sampai ke harta karun. Oke, Chandra duduk dulu. Selanjutnya kalau misal Ibu buat satu program lagi. Oke, tercapai nggak program Ibu? Langkah-langkah Ibu benar nggak? Enggak. Nah, makanya itu kita sebagai programmer, silakan duduk. Ya, sebagai programmer kita harus mengetahui secara pasti langkah-langkahnya agar tidak terjadi kesalahan atau debugging ya. Jadi, anak-anak Ibu buat di LKPD-nya seperti ini ya. Setiap kelompok berbeda langkah harta karunnya. Jadi anak-anak Ibu tentukan dulu programnya seperti ini ya, buat di kolom yang paling atas ya langkahnya. Itu langkahnya kan sampai 8. Kalau ternyata kalian langkahnya lebih dari 8, silahkan tulis di bawahnya. Ya, bisa? Bisa. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Ibu kasih waktu 5 menit untuk membuat programnya.
Oke, anak-anak ibu nanti tunjuk satu kawannya sebagai robot dan satu kawannya sebagai programmer ya. Buat langkah-langkahnya di sini. Iya. 1, 2, sampai 8. Iya, langkah 1 nih programnya nih apa-apa aja kan. Misalnya langkahnya lebih dari 8, kamu buat di sini langkah 9. Ini buat langkahnya di bawah. Sudah ditentukan robot dan programmernya? Sudah selesai semuanya? Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2? Kelompok 3? Sudah? Kelompok 4? Kelompok 5? Sudah. Baik. Kita mulai dari kelompok 1 ya. Silakan robot dan programmer kelompok 1 maju ke depan. Oke. Nah, kamu membuat program seperti apa? Coba buat di sini. Buat kayak ibu ini. Di bawah sini. Ya. Cukup nggak? Di kesini lagi aja. Dihapus, kita agak kesini lagi. Nggak apa-apa, kesini. Dari sini. Berarti programmernya Rangga dan robotnya Chandra. Oke, semua kelompok perhatikan ya. Cukup? Enggak? Enggak apa-apa di sini, di bawah sini. Oke, berarti ada berapa langkah kelompok 1? 8. Iya, oke. Coba jalankan, Rangga. Kamu programmernya, kamu tunjukkan ke robot kamu program yang sudah kamu buat. Ke atas. Ke atas. Oke, sudah? Sudah selesai ya. Jadi kelompok 1 berhasil menjalankan program ya. Robot atau bajak laut berhasil menemukan harta karun. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Lanjut kelompok 2. Ayo, siapa robotnya dan programmernya? Siapa robotnya, Nak? Robotnya Rafki dan programmernya Debita. Boleh dihapus dulu. Oke, selanjutnya apa Debita? Ambil. Oke, kita lihat peta harta karun kelompok 2. Apakah kelompok 2 berhasil menemukan harta karun? Berhasil ya, berarti programnya sudah benar. Tepuk tangan untuk kelompok 2.
Berhasil. Nah, berarti kelompok 5 berhasil memecahkan algoritma. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke. Nah, jadi dari contoh algoritma sederhana ini ya, anak-anak ibu semuanya sudah paham ya bagaimana caranya mengurutkan langkah-langkah untuk mencapai suatu tujuan. Nah, berarti anak-anak ibu sudah bisa berpikir komputasional ya. Jadi berpikir komputasional itu tidak hanya pada program komputer, tetapi ada pada kehidupan kita sehari-hari ya. Contohnya seperti memecahkan masalah ya, melihat pola, terus fokus pada hal-hal yang penting ya. Selanjutnya apa? Mengikuti langkah-langkah secara urut ya. Baik, anak-anak ibu ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Nah, jadi contoh-contoh berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari ya. Misal nih, kalian awal-awal kesini ketika murid baru tidak tahu di mana alamat SMP 49 Pekanbaru. Kalian gimana cara cari taunya? Nanya ke orang. Terus kalau dari teknologi, kita menggunakan teknologi apa biasanya? Melalui Google Maps. Kita lihat SMP 49 Pekanbaru, kita klik. Ditunjukkan kan arahnya. Nah, ketika kita melihat Google Maps, kita hanya fokus pada arah yang diarahkan Google Maps. Kita tidak perlu melihat sekeliling seperti, oh banyak sawit ya di sini. Misalnya seperti itu. Oh, banyak batu-batu besar ya di sini. Misalnya seperti itu. Jadi anak-anak ibu harus fokus ke langkah-langkahnya. Contoh lagi, misal kalian semua punya WhatsApp? Punya? Nah, coba kita lihat di WhatsApp. Ada di sebelahnya kolom chat, ada kolom panggilan, ada kolom pengaturan, ada kolom status. Ya, jadi WhatsApp membuat program ya di mana semua itu dipecahkan menjadi bagian-bagiannya agar tidak tercampur ya, agar kita mudah. Misal kita mau ngechat, berarti kita pilih kolom chat. Misal kita mau menelpon seseorang, berarti kita pilih kolom ya, panggilan. Kalau kita mau buat status, kita pilih apa? Kita pilih status. Terus misal ketika kalian login sosial media. Kalian punya TikTok? Punya Instagram? Ketika kita mau login, kita harus memasukkan apa? Username dan password. Nah, ketika kita salah memasukkan username dan password, maka tidak bisa login ya. Seperti itu yang dimaksud dengan algoritma. Algoritma itu sudah kita susun, berarti kita harus mengikuti. Misal langkah awal, masukkan username yang benar. Apa username yang benar? Iya, kita masukkan password yang benar. Lalu kita klik login, berarti kita berhasil login ya. Nah, dari permainan kita tadi, ibu rasa anak-anak ibu sudah paham ya bagaimana berpikir komputasional ya. Baik anak-anak ibu, untuk aktivitas di rumah ya atau PR, ibu minta kalian membuat algoritma atau langkah-langkah ya, bagaimana kalian dari bangun tidur hingga sampai ke sekolah. Oke? Paham dengan tugasnya? Paham ya anak-anak ibu? Bangun tidur ngapain? Sholat subuh dulu misalnya, atau bangun tidur mandi dulu, atau cuci muka dulu, berwudu, sholat subuh. Habis itu bantu ibu beres-beres rumah. Ya, seperti itu sampai kalian sampai ke sekolah. Oke ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang produksi konten dan diseminasi konten digital. Baik anak-anak ibu, mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Bersama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Baik, silakan ketua kelas untuk menyiapkan kelasnya. Sudah belajar sesuai kekayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu hati-hati di jalan ya. Ya, baik.